Pastinya Anda semua nggak mau dong ketinggalan informasi dari kita, makanya jangan lupa subscribe official iNews Channel dan klik tombol lonceng yang tertera di layar Anda, supaya kita lebih semangat memberikan informasi kepada Anda. Pemirsa, rencana penghentian operasional KRL tidak disambut baik oleh Gubernur Banten karena masih banyak perkantoran di ibu kota yang masih beroperasi. Selain itu, Wakil Wali Kota Bogor berpendapat jika KRL tidak beroperasi, warga hanya berpindah moda transportasi. Berikut pernyataan keduanya dalam dialog iNews sore hari ini. Masih ada aktivitas kerjaan di Jakarta. Terus yang kedua, bahwa kereta api ini kan transportasi yang massal dan murah, serta tepat waktu. Jadi memang arus dari Jabodetabek ini nggak bisa dihalangi. Hanya saja sebagai gubernur, kita mencoba sebagaimana juga dengan Jawa Barat. Memang ada alternatif. Ditutup kereta api, tapi kalau di Jakarta masih kerja, akhirnya kan mereka lewat jalur-jalur tertentu yang tidak bisa kita kontrol. Sementara kita bikin checkpoint sekitar hampir 100 checkpoint, itu dalam rangka menjaring dan mereka melakukan langkah-langkah PSBB. Kalau saya lebih ekstrim sebenarnya, kalau kita tutup kereta api, ya juga tutup juga sementara 14 hari, kompak semua Jakarta, tidak ada aktivitas apapun, masuk kegiatan-kegiatan misalnya perusahaan, terus juga lingkungan departemen dan sebagainya. Baik, jadi Anda menilai hal ini harus disinkronkan juga dengan perkantoran yang ada di Jakarta. Sejauh ini penyinkronan yang dilakukan oleh pemerintah di wilayah-wilayah Jabodetabek ini dengan pihak perusahaan seperti apa, Pak? Ya, karena mereka kan bilang, kalau saya enggak, kalau kereta api ditutup, saya mau dengan kendaraan apa? Ya, terus lalu, kenapa Anda masih ke Jakarta? Ya, karena kami masih kerja. Ya, harusnya kita, kalau kita sepakat, berikan jaminan mereka hidup selama 14 hari, coba. Sama juga pegawai yang dirumahkan oleh kita, lalu kita gaji mereka, kita kasih salarinya. Selama 14 hari kita coba. Tutup semua aktivitas ke Jakarta ke Tangerang. Ini kan saling jadi saling memperkuat penetrasinya COVID-19. Tangerang itu kan karena dari Jakarta. Sebaliknya Jakarta juga yang tidak bisa kita juga batasi. Aktivitas sosial ini, interaksi ini melalui jalur transportasi, memang udah cukup parah dan kita tidak bisa bendung. Jadi kemarin saya coba evaluasi, kayak kita turun ke lapangan. Ya, kalau kami nggak boleh ke Jakarta, kami nggak makan dong, karena kami memang cari makan di sana. Nah, mungkin yang perlu kita lakukan ke depan, Jakarta juga menjamin hidup mereka selama beberapa hari tertentu. Kita coba aja dulu. Karena kalau kita coba tutup kereta api, atau kita batasi jumlah bangku kereta api, akan terjadi penumpukan. 60 orang misalnya, ya yang berangkat dari Rangkas Bitung, dari Serpong itu full, penuh. Sama mereka kakinya nggak jelas kaki sebelahnya, bergantung berdesak-desakan. Ya sia-sia aja lah, percuma aja kalau kondisi kayak gitu. Kita mau social distancing, kayak mau bikin apa, kayak jarak, pakai masker, ya nggak bisa lah, saya bilang. Kalau sekedar ditutup. Tapi bagaimana orang untuk tidak berminat ke Jakarta selama 14 hari? Berarti memang jalan keluarnya bagaimana mereka dari rumah tidak menuju ke kereta api dan tidak ke Jakarta. Waktu ada pemikiran pembatasan jumlah calon penumpang masuk ke stasiun, kemudian kita sekat di halaman, nanti yang sisanya itu kan berkerumunnya di area kewenangannya pemerintah daerah kan? Yeah. Nah itu kan berarti kita yang mengaturnya kan, sementara ini ada urusan social distancing, kemudian physical distancing, kemudian juga kita harus ikut pada ketentuan PSBB. Nah ini akhirnya kita putuskan ya lebih efektif dan efisien, ya kita jadikan saja, kita minta operasionalnya ditunda dulu selama 2 minggu ini. Baik Pak Dedi, sejauh ini di Kota Bogor
persiapan jika KRL dihentikan operasionalnya pada tanggal 18 April. Berarti hari Senin itu baru terlihat jika memang ada lonjakan penumpang di Terminal Baranang Siang. Sejauh ini persiapannya seperti apa, Pak, menghadapi lonjakan penumpang di hari Senin nanti? Justru begini, mestinya kebalikan. Artinya harusnya direspon oleh dunia usaha yang tidak dikecualikan di DKI ya atau di seputaran Jabodetabek untuk mengurangi kapasitas produksi misalnya, mengurangi jumlah sumber daya manusia yang akan dilibatkan dalam proses produksi itu dulu. Jadi bukan sebaliknya. Apakah kemudian kita menambah armada angkutan bis? Karena tujuan dari PSBB ini adalah menekan semaksimal mungkin penyebaran COVID kan. Nah kalau misalnya hanya memindahkan satu moda ke moda yang lain, kalau menurut saya tidak tercapai tujuannya. Yang kita takutkan kan nanti malah penyebaran menjadi meluas, dan yang paling penting adalah bagaimana memutus rantai penyebaran COVID. Nah ini salah satu memutus rantai ini kan, karena mau nggak mau Jabodetabek ini kan sebagai epicentrum semua, tetapi sumbernya kalau kita bicara yang paling merah di mana ya di DKI gitu kan. Nah gimana supaya tidak tersebar ya, diputus rantainya, karena